terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti? Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cak Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sat Kerti Loke Bali. Bali memiliki lontar atau naskah sastra kuno yang menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang berbagai hal. Beberapa jenis lontar di Bali antara lain, lontar Sundadigama berisikan tentang tata cara pelaksanaan upacara agama Hindu yang merupakan sabda Betara Guru atau Dewa Siwa kepada para pendeta yang menjadi penasihat raja. Lontar Beberatan Wong Beling memuat tentang cara memperoleh anak yang suputra, memuat pesan-pesan moral yang ditunjukkan kepada suami dan istri yang sedang hamil, serta tata cara merawat orang hamil. Lontar Sangkul Putih dan Lingganing Kusumadewa memuat tentang tata cara serta gegelaran seorang pemangku dalam menjalankan prosesi upacara. Lontar Roge Sengara Bumi berisikan pengetahuan mitigasi bencana secara Hindu. Lontar Bamekerti mengulas tentang paduan dalam membangun rumah atau pekarangan sebagai tempat tinggal. Terakhir, Lontar Usada Budo berisikan pengetahuan tentang sakit, gila, beserta cara pengobatannya. Lontar-lontar tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya lontar yang ada di Bali. Dan pengetahuan yang terdapat dalam lontar tidak akan pernah mati dimakan waktu maupun teknologi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra. Tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dalam Indonesia Bisa ya. Dan untuk kali ini pendengar, kita akan berbicara terkait dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru Turya pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Bersama siapa? Kita akan sapa dulu, ada Ibu Ketua TPPKK Provinsi Bali, Ibu Nyonya Putri Koster. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Rizka, sayang. Iya, sehat. Terima kasih sudah hadir ya Bu ya di RRI Singaraja kembali.
Dan Ibu tidak sendirian, Ibu bersama dengan Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Profesor Dr. Imade Darmiase MS. Damriase SMS ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rizka. Iya, baik. Ya, dan satu lagi yang tidak kalah mempunyai peranan penting dalam pembangunan Turya Pada Tower ini adalah Bapak Dr. Eng Insinyur Wayan Kastawan STMA ya, dari Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali bidang infrastruktur. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Risa. Terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja. Nah, yang satu ini pendengar ya, pastinya sudah tidak asing lagi karena Bapak yang satu ini juga sangat intens untuk menyuarakan digitalisasi, semuanya digitalisasi begitu ya. Bapak pejabat PJ Bupati Buleleng, Bali. Bapak Ketut lihatnya nih. Selamat siang Bu Lisa. Terima kasih sudah hadir Bapak ya, luar biasa sekali semangatnya. Tadi pagi sudah datang Bu di RRI, kemudian sekarang ingin menyapa masyarakat juga di Pro 1 RRI Singaraja. Nah ini kan kalau kita berbicara Turya Pada Tower ini kan salah satu janji Pak Gubernur ya dalam penanda Bali Era Baru, dan sekarang sudah diwujudkan begitu ya, untuk bisa memberikan masyarakat akses digitalisasi yang lebih cepat lagi begitu. Ibu, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait keberadaan Turya Pada Tower ini? Silakan. Ya, pertamanya tugas Ibu adalah mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster dan Bapak Coace. Ya. Salah satunya dari 44 tonggak itu adalah infrastruktur. Jadi secara fisiknya bahwa infrastruktur itu akan menjembatani kemajuan baik ekonomi maupun kemajuan masyarakatnya. Jadi untuk Buleleng itu ketika beliau kampanye dulu, beliau melihat permasalahan yang ada di Buleleng ini apa nih ya, urusan komunikasi. Jadi supaya tidak tertinggal karena kita ada di Den Bukit. Jadi buktinya saja ketika menonton televisi di rumah masing-masing ada kan penggorengan gede-gede itu harus pakai parabola ya kan. Jadi di situ Bapak Gubernur melihat andai nanti gitu berandai dulu, andai saya memimpin Bali ya, jadi pemenuhan kebutuhan akan komunikasi yang lancar di ini harus diselesaikan di Buleleng gitu kan. Ya jadi salah satu pendukung kemajuan itu adalah komunikasi yang lancar. Jadi sekarang sudah malah lebih luar biasa lagi. Nanti kita dengarkan dari Pak Dr. Kastawan, lebih luar biasa lagi, tidak hanya untuk kepentingan komunikasi saja begitu. Nah, jadi itu yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham. Salah satu dari 44 tonggak itu adalah adanya Turya Pada Tower yang ada di mana itu. Nah jadi ketika kita sudah tahu ke depannya akan bagaimana kita semua harus menyiapkan diri. Kita masuk kepada modernisasi, kita bisa mengisi bangunan fisik yang dibuat oleh Bapak Gubernur, lalu kemajuan komunikasinya juga. Jadi masyarakat Buleleng kudu menyiapkan diri dalam segala halnya sehingga kita tidak menjadi penonton akan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Ketika pemimpin sudah membuatkan apa yang mestinya beliau lakukan, jadi masyarakat tugasnya adalah mengisinya dengan sebaik-baiknya sehingga ketika pemimpin menyiapkan secara fisiknya aturan dan lain sebagainya, masyarakat mengisi dengan kemampuan dirinya, tujuan kita akan tercapai. Karena itulah kemudian Ibu menjalankan tugas sosialisasi, yang satu lagi biasanya kan aksi sosial. Jadi kali ini Ibu hadir mendampingi The Three Musketeers. Tiga jagoan, 3 putra Bali yang akan mengawal ini. Jadi ada yang memikirkan, kemudian ada yang memikirkan sekaligus secara teknisnya di lapangan, kemudian ada lagi yang memikirkan bagaimana mengisinya itu. Nah, jadi beliau-beliau dari koordinator kelompok ahli, Bapak Kastawan yang memang ini terkuras waktu beliau nih di lapangan terus. Belum lagi Turya Pada Tower, belum lagi pusat kebudayaan Bali, kemarin Besake, wah udah melincar gitu. Tapi untung bukan syukurlah. Jadi ketika kita bekerja dengan niatan tulus, semesta akan memberikan kita paling tidak adalah
kesehatan dan energi yang luar biasa untuk dapat membangun Bali. Baik, dan ini juga kita juga sejalan dengan apa yang digaung-gaungkan Presiden Jokowi bahwa kita harus bertransformasi digital, dan gubernur kita ternyata lebih visioner lagi begitu ya. Memikirkan bagaimana kita bisa bertransformasi digital jika kita tidak bisa mengakses itu secara cepat begitu. Jadi seorang pemimpin yang Ibu lihat itu adalah ada kecerdasannya, kemudian peduli, kerja keras, dan tahu kemana membawa arah pembangunan baik secara fisik, mental, dan juga skalanya masyarakat Bali. Harus seperti itu sehingga Bali bukan museum, tetapi Bali berakar pada warisan leluhurnya, tetapi juga terbang melaju mengejar kemajuan yang ada. Ya, baik. Saya penasaran, saya mau ke Bapak Profesor dulu. Pak Prof, ini kan Surya Pada Tower ini kan salah satu terobosan yang luar biasa sekali, bisa dikatakan seperti itu begitu ya. Dan pemilihan tempatnya pun di Buleleng, di mana Buleleng kita tahu negara gunung. Sinyal di mana-mana tidak bisa rata seperti di kota begitu. Apakah pemilihan ini juga menjadi salah satu pertimbangan, Pak Profesor? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih diberikan kesempatan selalu oleh Pro1 RRI Singaraja untuk menyampaikan capaian pembangunan dari pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Pak Wayan Koster, karena ini memang sangat penting diketahui oleh masyarakat, karena semua capaian ini adalah untuk masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak mengetahui apa yang telah dicapai oleh pemerintah, ini kan tidak ada gunanya di ke depan. Jadi ini pertama saya sampaikan terima kasih. Kemudian selanjutnya terkait 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, ini kan kalau 44 kita bahas satu persatu. Mungkin. Tapi nanti bisa mungkin satu persatu Mbak Rizka yang baca itu di akhir acara. Tapi secara garis besar itu dikelompokkan menjadi program kebijakan terkait dengan alam, kemudian adat, tradisi, seni dan budaya, kemudian terkait dengan krama Bali. Nah, sekarang baru masuk ke infrastruktur. Salah satunya adalah Surya Pada Tower KBS 6.0 di Bali. Nah, nanti secara rinci Pak Kastawan yang akan menjelaskan. Nah, kenapa dipilih daerah ini sebagai wilayah ini sebagai tempat Surya Pada Tower ini, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Bali Utara ini kan masih blank spot, terutama untuk siaran TV, sehingga kalau secara umum akan ketinggalan terkait dengan informasi-informasi terbaru, kemudian hiburan-hiburan melalui TV. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah janji politik Pak Wayan Koster kepada masyarakat Buleleng untuk memfasilitasi sehingga tidak perlu bantuan parabola lagi, sehingga dipilihlah tempat ini. Gitu. Kemudian selanjutnya di awal Pak Koster kan hanya untuk pemancar, tower untuk pemancar. Tetapi karena kalau Pak Koster ini kan selalu diskusi dengan akademisi, kemudian mengundang juga pakar-pakar dari Universitas Udayana. Di dalam diskusi itu Pak Gubernur punya ide membentuk tower multifungsi. Jadi tidak hanya untuk menara, tetapi juga untuk menjadi salah satu daya tarik wisata. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah. Bali Utara, Bali Tengah, Selatan dan Timur Barat. Jadi ini sekali tembak ini banyak burung yang bisa kena. Ini kelihayan dari Pak Koster sebagai Gubernur Bali, dan ternyata setelah dirancang oleh ini putra Bali asli yang merancang dari Universitas Udayana atas koordinir dari Pak Wayan Kastawan. Nah, setelah kita bandingkan dengan beberapa tower yang terkenal di dunia, dari segi ketinggian tidak kalah tinggi dengan misalnya Pak Tokyo Tower, kemudian Macau Tower, Toronto Tower, kemudian ada Perensehen Tower yang ada di Jerman misalnya.
dan tidak selengkap yang dimiliki oleh Turiyapada Tower dengan konsep kearifan lokal. Jadi kenapa disebut dengan Turiyapada, nanti Pak Kastawan yang bisa menjelaskan lebih rinci. Dan fasilitas apa yang disediakan di dalam Turiyapada Tower ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Bali, kemudian juga khususnya kebanggaan masyarakat Buleleng. Baik, saya mau langsung ke Pak Kastawan deh. Pak Kastawan, ini Turiyapada ini kan kalau saya terutama sebagai masyarakat Bali sudah nggak sabar nih, kira-kira kapan jadinya? Sampai dengan saat ini bagaimana Pak progresnya? Oke, terima kasih Mbak Rizka. Jadi untuk pembangunan Turiyapada Tower sampai saat ini progres sekitar 40%. Dan itu diharapkan selesai pada akhir bulan Oktober. Tapi ya tentu dengan optimistik jika bisa selesai di akhir Agustus. Paling tidak untuk pemancar ya, untuk TV digitalnya, sehingga pada saat itu bisa di-launching oleh Bapak Gubernur. Iya, mungkin masyarakat juga ingin lebih tahu apa yang kemudian setelah ini jadi nantinya, manfaat apa yang paling dirasakan oleh masyarakat, Pak? Silakan bisa dijelaskan. Oke. Kalau kita melihat fungsi utama daripada Turiyapada Tower adalah sebagai pemancar untuk TV digital. Jadi kalau kita ketahui pada saat ini tentu di Bali Utara kebanyakan kan tidak bisa menangkap siaran TV ya. Nah itu dengan adanya ini nanti masyarakat bisa mengakses semua siaran tanpa mempergunakan bantuan seperti apa yang tadi disampaikan parabola ya. Nah tentu selain itu ke depan dengan Turiyapada Tower multifungsi ya, tidak hanya sebagai fungsi sebagai telekomunikasi tapi juga untuk pariwisata, edukasi ya. Nah, selain itu juga untuk bagaimana kita bisa mendisplay hasil-hasil UMKM juga nanti ke depannya di Turiyapada Tower. Iya, ini namanya saja sudah unik ya, Bunda ya. Namanya Turiyapada. Mengapa kemudian memilih nama Turiyapada ini sebagai ikon lah ya untuk pembangunan tower di Bali? Turiyapada Tower ya. Saya pikir kalau kita dengar Turiyapada gitu ya kan, sesuatu yang berbau ya Bali ya. Bali banget gitu. Bali banget. Nah, itu kata lain daripada tower atau menara. Jadi filosofinya yaitu bagaimana terhubungnya antara akasa sebagai simbol ayah dan pertiwi sebagai simbol ibu. Yang mana pertemuan antara angkasa dan pertiwi itu melahirkan kehidupan. Jadi dengan Turiyapada ini diharapkan nanti loka samasta sakino bawana. Jadi kesejahteraan, kebahagiaan yang bersumber pada semesta itu. Baik, kita harapkan semoga tower multifungsi ini juga bisa sesuai dengan namanya begitu. Saya mau ke Pak PJ Bupati kali ini. Pak PJ, ini kan dibangunnya di Buleleng Pak ya, begitu kan? Jadi paling tidak dibandingkan dengan daerah lainnya yang akan mendapatkan manfaat lebih banyak kan Buleleng begitu. Kesiapannya bagaimana Pak hingga saat ini? Silakan Pak PJ. Baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa di Buleleng itu tidak terlepas dari posisi dan kedudukan Buleleng yang berada di balik bukit. Selama ini Buleleng terisolasi betul. Tidak hanya terisolasi di bidang informasi, tetapi juga terisolasi di bidang akses ke Buleleng itu. Itu yang menjadi perhatian besar Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Koster dan Pak Cok Aceh, karena ini dari dulu menjadi dambaan masyarakat Buleleng. Puluhan tahun bahkan. Sekarang sudah satu persatu sudah bisa dipenuhi harapan masyarakat Buleleng. Yang pertama shortcut sebagai akses untuk mempercepat akses ekonomi masyarakat Buleleng sehingga tidak lagi terisolasi. Yang kedua, masalah era digital ini, akses informasi. Kita tahu bersama karena saya juga orang Buleleng. Ibu Gubernur Bu Putri Koster
ke Buleleng juga gitu, nggak pernah bisa nonton TV, gitu. Dan ini harapan dari dulu. Dan sekarang itu tidak hanya janji yang dipenuhi, bahkan melebihi ekspektasi harapan masyarakat. Kalau janji beliau kan jalan shortcut sama pemancar, tetapi ini lebih dari itu. Persoalan berikutnya setelah ini dibangun, apa yang bisa dimanfaatkan oleh Buleleng? Kan yang pertama, kita tahu persis bahwa Buleleng itu dulu terkenal dengan kota pendidikan. Apa ciri-ciri kota pendidikan? Kalau kita tanya para akademisi, LSM dan sebagainya pada nggak tahu. Kenapa Buleleng disebut dengan kota pendidikan? Oh, karena ada universitas pendidikan Ganesha misalnya. Di provinsi juga banyak di Denpasar. Tetapi apa yang ciri khasnya? Oleh karena itu, untuk menyambut adanya Turiya Pada Tower di Buleleng juga kita bangun Taman Pendidikan Digital. Karena itu adalah memberikan ruang wadah kepada siswa, generasi muda, mahasiswa, bahwa semua itu kita tuangkan, kita wadahi di Taman Pendidikan Digital. Semua berbasis digital. Yang kedua, apa yang bisa kita manfaatkan? Bahwa di sana itu adalah sebagai destinasi baru wisatawan. Sebagai destinasi baru, Buleleng itu memiliki apa sih? Nah, kita mengembangkan UMKM. Makanya kan Bu Risa kan Rizka kemarin kan ada di Flood ya. Itu semua produk-produk UMKM itu kita seratakan. Ada yang pemula, ada yang muda, ada yang sudah sangat paripurna. Itu ternyata nggak cukup. Bahwa pemasaran pun kita wadahi. Apakah dengan pakai e-market atau marketplace, dan etalase itu nanti kita manfaatkan juga di Turiya Pada Tower. Intinya keberadaan Turiya Pada Tower itu membuat bahwa masyarakat Buleleng bangga menjadi orang Buleleng. Iya benar sekali, masyarakat Buleleng bangga jadi orang Buleleng. Tapi kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Bunda Putri begitu ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan begitu. Sekarang masyarakat adalah harus mengisi. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail lagi sebagai masyarakat apa yang harus kita isi begitu ya, agar kebanggaan ini bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan saja, tapi juga bisa menjadi langkah-langkah konkret memajukan Buleleng, memajukan Bali. Silakan Ibu. Kalau khusus di Turiya Pada Tower, pertama nih Kak, harapan Ibu dari masyarakat, keluarga-keluarga yang ada di sekitar Pegayaman. Yang pertama itu adalah kalau bisa nih jangan jual tanah. Ya kan, jangan jual tanah. Sekali kita jual, kepemilikan hak kita hilang atas kepemilikan itu, susah untuk balikinnya. Nanti kalaupun itu secara ekonominya berkembang, itu sewakan saja. Gitu. Jadi ya sering begitu Mbak Rizka. Ketika satu tempat berkembang udah diserbu, diambil tanahnya, akhirnya penduduk aslinya di situ terpinggirkan. Suatu saat nggak punya lagi hak atas tanah itu. Kalau bisa, pertama itu yang ingin Ibu sampaikan, sewakan tanah itu, karena ketika kita nanti sudah amoringa cinta, anak cucu kita kembali memilikinya. Plus dengan usaha yang ditinggalkan oleh penyewanya barangkali kan, begitu. Sehingga masyarakat di Pegayaman masih berdaulat atas wilayah itu. Nah, kemudian perkembangan yang lainnya adalah apa yang disediakan oleh Turiya Pada Tower itu di lokasi itu. Di samping memang fungsinya sebagai pemancar. Kalau sebagai pemancar mungkin Buleleng akan tidak blank spot lagi. Arus informasi akan pesat. Itu menambah cepat majunya kecerdasan, mengasah kecerdasan masyarakat Buleleng yang memang dari sononya emang cerdas. Coba deh kalau lomba ya, itu Buleleng sering unggul itu. Nah, banggalah jadi orang Buleleng ya. Kembali lagi ya. Makanya kan Ibu cinta banget dengan orang Buleleng ya. Iya betul itu. Terbukti kecerdasannya, terbukti kerja kerasnya. Ayo gitu. Yakini diri kita bahwa kita orang cerdas, kita pekerja keras akan mampu mengisi apa yang disiapkan oleh Bapak Gubernur. Nah, di situ ada
untuk menunjang ekonomi daerah tujuan wisata. Ya, ketika wisatawan datang, apa saja yang dibutuhkan di situ? Nah, lalu kemampuan kita apa? Apakah kita berprofesi sebagai guide? Apakah kita berprofesi sebagai pengrajin? Itu di situ sudah ada. Dari kerajinan kuliner dan lain sebagainya, apalagi yang akan berkembang di situ. Cari informasinya ke pemerintah, ke pengelola nanti, lalu isi dia di situ, sehingga dia tidak akan menjadi tower yang sepi sendiri, tetapi ada kehidupan. Nanti coba nanti kalau detailnya Bapak Kastawan akan menjelaskan apa yang ada di situ, itu kita baru tahu bagaimana kita harus menyiapkan diri di situ. Gitu. Jadi Ibu sendiri sesungguhnya penasaran juga, dari UMKM-nya, dari keseniannya, karena konon di situ ada restoran yang muter 360 derajat. Jadi kita makan sambil muntah-muntah barangkali. Iya kan? Seperti itu. Ini luar biasa. Jadi akses ke Buleleng itu sudah dipersingkat. Dulu Ibu pernah, nenek Ibu ngingetkin, cari suami jangan cari orang Buleleng. Nanti kalau nenek ke situ nenek muntah. Gitu kan? Jauh. Iya, udah datang ke Buleleng, tapi jodohnya rupanya orang Buleleng. Dan tentu kemungkinan ini doa neneknya Ibu ya, gitu. Jadi kalau nenek kesini supaya nggak muntah, bikin suaminya bikin shortcut nih. Iya kan? Nah, jadi ketika aksesnya ini, Buleleng akan lebih cepat mengejar ketinggalan dibandingkan kabupaten yang lain. Padahal sebenarnya kalau lihat dari sumber daya manusianya gitu, jadi orang-orang Buleleng adalah orang yang cerdas. Ibu yakin itu akan cepat mengejar kemajuannya dibandingkan kabupaten lain. Tetapi Kabupaten Buleleng niki ya justru harus difasilitasi supaya ketertinggalan secara ekonominya barangkali itu cepat teratasi. Salah satunya yaitu shortcut itu salah yang lainnya. Tower ini apa yang kemudian bisa mereka rasakan secara langsung dengan keberadaan ini? Silakan, Prof. Jadi sebelum masuk ke sana saya tertarik dengan apa yang saya oleh Pak PJ Bupati, kemudian dengan Ibu Koster juga. Bangga jadi orang Buleleng. Bangga menjadi orang Buleleng. Iya, baik. Sebenarnya Pak Koster menyiapkan lebih banyak lagi untuk kebanggaan orang Buleleng. Iya. Luar biasa. Jadi ini yang harus ditangkap juga oleh masyarakat. Jadi karena saya selalu mendampingi beliau dalam menyusun program-program. Sebenarnya banyak lagi yang program-program yang disediakan untuk masyarakat Buleleng oleh Pak Wayan Koster. Kemudian yang kedua, Ibu Bunda Koster tadi menyampaikan terkait dengan jangan jual tanah. Ini karena nanti setelah Turya Pada Tower ini beroperasi, tidak hanya menjadi daya tarik wisatawan, juga daya tarik investor. Jadi di awal sudah disampaikan, tentu sangat menarik nanti para investor untuk mencari lahan di sekitar Turya Pada Tower. Dan ini kalau memang tidak diingatkan dari awal, ini akan banyak yang terjadi alih kepemilikan lahan. Dan tidak sedikit juga alih kepemilikan lahan ini kepada orang asing yang mengatasnamakan orang kita. Orang lokal. Ini yang menjadi juga wanti-wanti dari Pak Koster dan sudah disusun dalam strategi 100 tahun Bali Era Baru. Nah, kemudian di dalam Turya Pada Tower ini kan tadi Bu Bunda Koster menyampaikan banyak fasilitas yang disediakan. Selain pemancar juga ada planetarium. Kemudian ada skywalk di sana. Kemudian ada tadi restoran putar 360 derajat. Jadi kita tidak perlu ke Thailand, ke Tokyo. Itu menarik sekali ya itu, Prof. Jadi nanti akan banyak yang berkunjung ke Turya Pada Tower ini. Kemudian juga jembatan kaca ada di sana. Kemudian ruang konvensi, gondola dan lain sebagainya, dan keamanan dan kenyamanannya dijamin karena ini sudah didesain tahan goncangan gempa 1.0G. Ya, kemudian dirancang juga untuk ketahanannya 500 tahun. Ya. Ini udah benar-benar disiapkan, dan yang mendesain dan merancang ini adalah
putra Bali asli. Mm-hmm. Bali yang merancang. Jadi oleh karena itu banyak hal yang nanti bermanfaat untuk masyarakat Buleleng dan juga untuk masyarakat Bali. Salah satunya kebanggaan yang berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan peluang ini untuk masyarakat Bali. Jadi jangan sampai nanti lapangan pekerjaannya diisi oleh bukan Kerama Buleleng dan bukan Kerama Bali. Ini yang penting. Sehingga Bu Putri Koster tadi menyampaikan ini memang harus disiapkan dari segi SDM. Kemudian yang paling penting adalah jangan alih kepemilikan lahan ini. Karena sekarang sudah ada kabar akan ada Turiya Pada, itu tanah di sana agak mahal ya Pak PJ ya? Ya banyak yang tertarik untuk menjual, ini bagaimana Pak PJ? Sewakan. Kita di pemerintah Kabupaten Buleleng itu telah mengantisipasi hal-hal tersebut. Yang pertama sedang kita susun RDTR berbasis kawasan kecamatan. Karena itu di Kecamatan Sukesade itu kemarin kita ini mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini sudah selesai. Kita memang di dalam RDTR itu kita batasi. Strategi kita adalah tidak boleh menjual dalam konteks luasan tertentu. Baik. Karena kalau investor nggak mungkin dia beli 5 are. Itu salah satunya yang tertuang di peraturan daerah. Sudah. Yang kedua, tidak cukup itu, bahwa kehadiran Turiya Pada Tower agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Buleleng, tidak hanya kita menuntut bahwa harus dipekerjakan orang Buleleng, tetapi kita juga menyiapkan sumber daya manusia yang berkaitan dengan aktivitas yang ada di sana. Oleh karena itu, kemarin kita sudah dengan sekolah-sekolah pariwisata, setelah itu sekolah tinggi komunikasi, kita sudah kumpulkan bahwa mulai sekarang kita udah menyiapkan SDM-nya. Nah gitu, SDM yang nanti benar-benar di Turiya Pada Tower itu adalah SDM yang memiliki sertifikasi, termasuk juga tukang kebun. Kenapa begitu? Karena Turiya Pada Tower itu memang dirancang menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam gitu. Berbeda kalau kita bisa ke Menara Eiffel, mana ada tumbuhan di sana. Kalau di sini itu semuanya alam. Gitu. Cuman yang kami khawatirkan, kita takutkan pada saat orang berkunjung ke sana karena terlalu buta, nggak mau pulang gitu. Bagus sekali suasananya di sana gitu. Itu menyatu dengan alam. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Buleleng dan sekaligus sebagai bentuk keberpihakan. Karena selama ini nggak ada yang hitungin begitu. Puluhan tahun kita jujur aja lah ngomong. Kalau ada yang bilang, oh saya sudah, mana buktinya? Sekarang udah terbukti gitu. Pak Bupati sering itu, kan setiap pilkada selalu berantem urusan shortcut, urusan. Dulu kan menjadi jargon-jargon sebagai janji politik. Saya akan bangun shortcut. Akhirnya setelah jadi di-cut. Gak jadi-jadi jadinya gitu loh. Namanya shortcut bener di-cut. Di-cut. Nah sekarang terwujud kan gitu. Yang sekarang ini yang diharapkan adalah pemimpin yang memang membuktikan dirinya. Bukan pemimpin yang hanya bisa berjanji. Nah, itulah pemimpin-pemimpin dan kebetulan juga orang Buleleng. Itulah sebenarnya akhirnya nama juga kita bangga jadi orang Buleleng gitu. Gitu. Baik. Kembali lagi bangga jadi orang Buleleng ya Bu Kastar ya. Baik, saya mau ke Pak Kastawan. Tadi disampaikan juga bahwa Pak udah dijaga nih Pak, ternyata tanahnya aman ya, sama Pak PJ Bupati udah ada aturannya begitu ya. Jadi mau ekspansi bagaimanapun untuk multiplier efek masih tetap aman. Nah tadi Pak Prof juga mengatakan akan ada banyak sekali hal yang akan dibangun di sana begitu ya. Sampai semuanya itu bisa digunakan secara konkret oleh masyarakat, ini akan membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Terima kasih. Jadi untuk awal itu memang kita membangun towernya, ya
fungsi tower seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Damriasa. Yeah. Nah, sekitar itu tentu ada ruang juga. Yeah. Tadi RDTR juga disebutin bahwa rencana detail tata ruang. Nanti selain tower juga ada pengembangan untuk parkir. Ada juga sekolah SMK teknologi yang nanti khusus mensupport keberadaan daripada tower. Yeah. Nah, selain itu juga ada fungsi-fungsi yang sifatnya akomodasi, jadi terbatas, karena mungkin ke depan banyak mungkin peneliti, mungkin banyak visitor khusus ya, special interest tourism yang datang. Nah, itu butuh tempat juga. Nah, karena tadi menyatu dengan alam, tentu konsep adalah yaitu green architecture. Yeah. Jadi segala sesuatu bangunan fisik yang dibangun ya tidak bertolak belakang dengan keberadaan alam itu sendiri. Bahkan mungkin dibuat menyatu. Nah, hal-hal seperti ini tentu akan menjadi concern kita ke depan. Karena Turiya Pada Tower tidak hanya menjadi branding Bali saja, tetapi juga Indonesia di kancah percaturan dunia. Itu kita pikirkan kapan bisa dimanfaatkan secara konkret kira-kira gitu. Nah, ini awal ini karena tahap awal memang pembangunan tower, tentu ini proyeknya multi years ya, jadi bertahap. Jadi kalau kita berpikir menyeluruh ya bisa sampai dengan kurang lebih 2 sampai 3 tahun. 2 sampai dengan 3 tahun. Yeah. Saya mau ke Bu Koster nih. Karena melihat ini waktunya lumayan panjang begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa sebagai masyarakat Buleleng, karena bangga sebagai masyarakat Buleleng itu bisa mendapatkan sedikit ini pasti akan jadi nih. Nah, itu gimana itu menjaga sustainability-nya agar tidak terhenti. Prof udah tersenyum aja nih, Prof. Sebenarnya profesor yang jawab itu. Iya, Prof, bantu Prof. Gimana kemudian kita yakin sebagai masyarakat Buleleng bahwa ini akan sustainable begitu. Ini akan berlanjut, tidak akan hanya berhenti sampai dengan tahun depan misalnya. Iya. Nah, silakan Prof. Sebenarnya jawabannya simple. Iya. Bagaimana Prof? Jadi tidak hanya Mbak Rizka tetapi masyarakat juga bertanya. Beberapa program-program ini kan tidak bisa tuntas di tahun 2023 ini. Iya. Jadi permintaan masyarakat ini kan semua harus dilanjutkan gitu. Jadi jawabannya singkat aja. Jadi tidak bisa selesai tahun 2023, apalagi ada planetarium dan lain sebagainya. Dan ini memang perlu dilanjutkan. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kastawan, ini tidak hanya menjadi kebanggaan Bali, Indonesia bahkan ini akan menjadi ikon dunia juga, ikon baru seperti Menara Eiffel, dan akan muncullah Turiya Pada Tower. Nah, tadi disampaikan kalau kita naik di Paris misalnya Menara Eiffel, apa yang bisa kita lihat? Nggak pernah kita akan melihat 3 danau. Iya. Kalau di Turiya Pada bisa ya, Prof ya. Seluruh dunia kalau kita naik tower nggak pernah saya melihat 3 danau. Nanti hanya di Turiya Pada Tower lah kan kita melihat 3 danau. Ini yang perlu kita kawal terus, ya Prof ya. Ini yang perlu kita kawal dan terus untuk ini yang keberlanjutannya. perlu dilanjutkan. Nah, itu. Bu Koster bagaimana tanggapannya? Enggak, sebenarnya Mbak Rizka yang justru ingin ingin bertanya justru pada Bapak Kastawan itu biasanya kan kita dengar tuh 4.0. Nah, ini ada 6.0 gitu. Jadi masyarakat kalau tahu kan akan keren. Lu orang bicaranya 4.0, kita udah 6.0. Nah, ini kan. Iya itu Pak Gimana Pak Kastawan, silakan Pak Kastawan. Menarik nih. Jadi kalau kita biasanya kan dengar revolusi industri 4.0, itu ada mekanisasi, digitalisasi, artificial intelligence dan big data. Lalu di Jepang ada society 5.0, yang itu berdasarkan perubahan pentahapan daripada kemampuan manusia, mulai dari berburu, menetap, lalu bercocok tanam sampai orang itu pintar gitu. Nah, kalau 6.0 Kerti Bali ini diturunkan dari nilai-nilai Satkerti. Jadi kalau KBS Smart 0.0 itu penandanya sebelum Masehi sampai dengan 1 Masehi yang kita sebut dengan era Hulu Teben.
Jadi waktu itu manusia berkomunikasi secara hati. Okay. Monad ya, tanpa bicara tapi dengan hat. Lalu kita masuk ke 1 sampai dengan 500 itu era Bali Payogan. Itu pakai sehe. Istilahnya sehe. Lalu berikutnya adalah era Banua ya, Baliaga dan sebagainya itu pakai tantra, yantra. Lalu selanjutnya adalah era Nagari, zaman-zaman kerajaan, itu pakai mantra. Setelah itu era Kedaton, ya, itu pakai Dreste. Nah sekarang kita di Bali era baru, yang dari tahun 2000 sampai 2500. Makanya tadi tower ini akan berusia sekitar 500 tahun, ya. Manusianya disebut manusia Kabinawa, ya. Jadi alat komunikasinya adalah mudra. Nah ini, jadi kalau kita lihat 6.0 Kerti Bali itu adalah pembabakan berdasarkan nilai-nilai daripada Satkerti yang diturunkan pada masing-masing era interval 500 tahun. Oke, berarti memang itu analoginya ke bukan ke 4.0 begitu ya, bukan ya. Berarti lebih ke yang arti dalam harfiahnya Turiya pada tersebut begitu dan Pak. Ini juga menjadi satu cetusan ya, ide kreatif dari Bapak Gubernur. Jadi kita berbeda gitu. Karena dalam menciptakan sesuatu yang punya leverage yang tinggi, daya ungkit yang tinggi terhadap perekonomian, ya kita harus punya positioning. Jadi ada uniqueness, ada perbedaan dengan yang tadi disampaikan. Kalau menara banyak tower di dunia, tapi Bali ya punya ciri khas tersendiri, berbasis kebudayaan itu. Jadi budaya Bali. Nah makanya think locally, act globally. Jadi dibalik bukan lagi acting globally, act locally, tapi think locally. Kita berpikir hal-hal yang unik di tempat kita untuk kita tunjukkan ke dunia. Seperti juga Andak Bu ya, ke Dior, nah seperti itu. Nanti kalau dalam karena berbicara dengan arsitek ya Bu Koster, kita langsung ini untuk towernya sendiri ada tidak nanti yang mencerminkan wah ini tower milik Bali nih. Nah itu ada pasti. Tidak Pak Kastawan? Pasti. Jadi tower itu analogi dari bentuk orti. Jadi orti itu salah satu sarana upakara ya dalam upacara pada saat memakuh dan melaspas bangunan, kan biasa ditusukkan, ditempatkan pada sudut-sudut antara bidang dinding dan di luar. Nah ini orti ini juga menganalogikan dalam bentukan tower yang mana melambangkan lingga. Jadi kalau kita ketahui lingga itu bentuk dasarnya itu segi 4, melambangkan Brahma. Kita naik ke badannya itu berbentuk segi 8, melambangkan Wisnu, Dewa Wisnu, dan puncaknya berbentuk lingkaran melambangkan Siwa. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa, crescent gitu ya, life dan prosperity. Jadi kelahiran, kehidupan, kesejahteraan. Waduh, meaningful banget ya dari namanya, kemudian bangunannya, bahkan sampai bentuknya ini sangat mengandung arti begitu filosofi luar biasa sekali. Ini Mbak Rizka perlu acara khusus nanti dan beliau untuk menjelaskan, akan semakin menarik. Semakin menarik kan, begitu. Ibu suka gitu kalau pembahasan dengan Pak Gubernur kan, Ibu suka ngintip-ngintip di layar itu, ini keren banget. Itu yang menarik tadi adalah think locally but act globally. Luar biasa sekali ya, visioner seperti inilah yang memang nantinya akan ada dalam Turiya pada Tower ini begitu ya Pak Kastawan ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pendengar, nanti kita akan juga berbincang lebih jauh kira-kira kalau dalam aplikasinya nantinya pada saat tower ini sudah ada dan sudah bisa digunakan, apa yang kemudian nanti kita bisa lakukan untuk bisa think locally tapi act globally. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo.
Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Pedanan adalah balai untuk mendana-dana atau tempat untuk menempatkan isi bumi. Simbolisasi Wada Nugraha berupa keselamatan dan kesejahteraan dari ide Betara atau ide Sang Hyang Widiwasa kepada umat. Tempat pedanan biasanya dibuat dari pohon pinang yang dibentuk sedemikian rupa dan di sebelahnya dibuat sanggar tawang beruang 3. Balai pedanan dibuat pada tingkatan upacara yang utama, seperti upacara Mapadudusan Agung di Pura Trikayangan, Pura Besake, dan Pura Hayangan lainnya. Adapun yang dipuja atau dimohonkan di Balai Pedanan adalah ide Betara Brahma dan Betara Siwa atau Ista Dewata. Isi Balai Pedanan adalah isi bumi, seperti alat-alat pertukangan, isin gedong, pakaian, perhiasan, emas atau permata, dan Balai Pedanan ditempatkan di Nista Mandala menghadap keluar. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Satkerti Loke Bali. Pro 1
Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih mengajak Anda untuk menyimak dialog spesial 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Masih bersama dengan Ketua TPPKK Provinsi Bali, Ibu Nyonya Putri Koster, dan juga Bapak Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Profesor Dr. Imade Damriase MS. Dan juga ada Bapak Dr. Insinyur Wayan Kastawan STMA, dan spesial hadir ya Bapak PJ Bupati Buleleng, Bapak Ketut Lihatnya. Nah, terakhir mungkin sebelum kita tutup ya, kita akan dengarkan juga closing statement apa yang kemudian harus masyarakat tahu tentang keberadaan Turya Pada Tower ini. Silakan kita mulai, mohon izin Ibu Koster bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Karena PKK tujuannya adalah keluarga, jadi keluarga-keluarga harus tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemimpinnya. Nanti dari tahun ini sampai 3 tahun ke depan itu sedang dibuatkan satu alat komunikasi, jadi tower yang multifungsi di Buleleng. Masyarakat harus paham itu. Pertama, tujuannya apa pemimpin membuat seperti itu, tentunya untuk masyarakatnya sendiri ya. Kemudian masyarakat apa yang harus dilakukan, yaitu dengan memahami bahwa pemimpin bekerja untuk kita. Kita pun harus melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, di mana pijakan kita kepada seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Buleleng. Harapan Ibu adalah memahami hal ini lalu kita mengisinya bersama-sama dengan cara-cara yang paling profesional. Jadi untuk menjadi tahu itu sudah banyak pintu-pintu masuknya, bahkan secara offline-nya itu bisa langsung nanti ke kelompok ahli, ada websitenya, ada blognya, dan di media sosial. Kita klik aja Mbah Google gitu, udah ada informasi. Jadi kepada masyarakat, jadi kurangi membaca hoax yang tidak penting, yang tidak mendidik, hasutan-hasutan. Jadi mari kita belajar membaca, memikirkan dengan baik, lalu melakukan dengan baik. Harapan dari para pemimpin kita yang sudah bekerja keras untuk kita. Baik, terima kasih Ibu Putri Koster. Ke Pak PJ Bupati. Pak PJ, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Buleleng terkait dengan keberadaan Turya Pada Tower? Silakan Pak PJ. Baik, terima kasih. Melalui RRI Singaraja ini, karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik, tadi sudah saya sampaikan pada saat serah terima juga bahwa kita harapkan RRI juga harus mampu menginformasikan, karena 2 tugas pokok RRI itu sebagai lembaga penyiaran untuk mentransfer informasi berkaitan dengan program-program tidak hanya provinsi, juga Kabupaten Buleleng, karena provinsi Buleleng itu menjadi satu kesatuan. Yang kedua, RRI juga sebagai lembaga penyiaran yang berfungsi edukatif kepada masyarakat. Makanya RRI adalah sebagai lembaga penyiaran penyiaran pemilu ya, lembaga pemilu yang bisa mendidik masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga keberadaan Turya Pada Tower ini. Kami sangat setuju bahwa lewat RRI ini sebagai lembaga penyiaran publik bisa mengarahkan masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hoax itu adalah menyesatkan. Kan gitu. Dan terakhir kita kasih tahu juga masyarakat bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mendengarkan keluhan dan bagaimana menjawab keluhan itu dengan sebuah pembangunan demi masyarakat, khususnya Buleleng. Sehingga ke depan, mohon izin Bunda, tagline Buleleng itu adalah Buleleng bisa. Buleleng bisa. Kan begitu. Dan dalam waktu dekat, izin Bunda, ini bukan karena Bunda jadi ketua Dekranasda. Kita ingin Buleleng itu tidak perlu kita membuat sebuah tagline Buleleng yang sakti, sehat, jangan, nggak perlu. Kami ingin membuat jargon Buleleng itu adalah yang tematik sebagai arahan Pak Presiden, yaitu Buleleng adalah Kabupaten UMKM. Seperti itu, makanya kita tumbuhkan gitu.
Itu yang harapan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak PJ Bupati luar biasa ini. Buleleng bisa, Turiya Pada harus bisa juga nih Pak ya. Dilanjutkan yang penting ya Pak. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Pasti. Kalau Pak Kastawan bilang 2-3 tahun, Pak Gubernur bilang 2025 Pak. Itu. Ini kalau orang arsitek begitu, kalau Pak Gubernur ya cepat-cepat gitu. 2025. Terima kasih Pak PJ Bupati Pak Terlihat Nyanda. Saya mau ke Pak Prof. Silakan Prof. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan pembangunan Turiya Pada Tower di Bali? Silakan. Saya ingin menyampaikan tidak hanya untuk masyarakat Buleleng, jadi seluruh masyarakat Bali, bahwa pembangunan infrastruktur khususnya itu kan tidak mudah. Tidak hanya untuk dirancang, didesain, tetapi bagaimana kelihayan, kemampuan untuk mengelola anggaran dan mendapatkan anggaran. Jadi kita tahu bahwa 2 tahun lebih kita dilanda oleh pandemi COVID-19, di mana terjadi pemotongan anggaran di berbagai provinsi, tetapi Provinsi Bali tetap mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program-program prioritas terutama di infrastruktur. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah Turiya Pada Tower. Jadi ini tentu kecerdasan Pak Koster sebagai Gubernur Bali untuk merealisasikan apa yang jadi program yang dipersembahkan untuk masyarakat Buleleng. Seperti Pak PJ Bupati saya disampaikan, Buleleng bisa, tentu Buleleng juga bisa memanfaatkan Turiya Pada Tower untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Luar biasa, terima kasih Prof atas closing statementnya Pak Kastawan. Nah, ini yang juga sangat berperan penting dalam pembangunan ini ya Pak ya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng terkait dengan progres pembangunan dari Turiya Pada Tower di Pulau Bali? Awalnya saya menyampaikan bahwa di era Bapak Gubernur, pencapaian pembangunan infrastruktur yang luar biasa dari berbagai penjuru Bali, dan saat ini di tempat yang luar biasa di Bukit Penggelengan. Di masa lalu itu berdirilah Turiya Pada Tower, dan ke depan akan menjadi lembah teknologi, di mana orang-orang dunia akan belajar ke sini. Tentu harapannya buat milenial nih, sebagai penerus untuk bekerja keras, disiplin, belajar, sehingga mereka bisa capable juga, bisa ikut serta. Tidak hanya orang luar yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut, tetapi juga kita sendiri sebagai Krama Bali mesti effortnya lebih ditingkatkan dan tanpa menyerah untuk sesuatu yang luar biasa. Bisa. Terima kasih Pak Kastawan. Jangan jadi penonton di panggung sendiri. Betul. Itu ya penting sekali. Dan yang paling penting jangan jual tanah. Iya. Ya baik pendengar, terima kasih untuk narasumber Ibu Putri Koster, kemudian juga Pak PJ Bupati, terima kasih. Prof juga terima kasih ya Prof. Pak Kastawan juga terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Satu yang saya kutip dari narasumber saya yang luar biasa pada siang hari ini adalah bagaimana kita berpikir secara lokali tapi kita bergerak secara global, dan juga bagaimana kita bisa memilih seorang pemimpin, karena kita sebagai pemilih yang cerdas harus memilih pemimpin yang berkualitas, menjawab keluhan dengan pembangunan. Saya Rizka Desiandra, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandya.